Well, everyone, welcome back to Arifin Class with me, Mr. Arifin. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang common yes or no and WH questions. Nah, sebelum saya bahas lebih mendalam apa saja common question yang yes or no dan WH question tersebut, terlebih dahulu saya akan jelaskan tentang apa itu yes or no questions dan WH question. Pertama, yes or no question adalah pola kalimat tanya yang digunakan untuk menyatakan hal yang memang pertanyaan tersebut hanya cukup membutuhkan konfirmasi yes atau no saja. Contoh misal seperti, apakah kamu seorang guru? Ya atau tidak, itu jawabannya. Nah, sekarang contoh dari kalimat WH questions. WH question ini kata lainnya biasa juga disebut dengan open question. Maksudnya open question itu adalah kalimat tanya atau bentuk pertanyaan yang jawabannya itu variatif. Artinya tidak hanya dengan jawaban ya atau tidak. Karena pertanyaan ini menanyakan hal yang spesifik, yang artinya tidak bisa dijawab hanya dengan konfirmasi iya atau tidak. Contoh misal, kemana kamu pergi kemarin? Itu tidak bisa dijawab dengan iya atau tidak. Kita harus menunjukkan tempat atau lokasi kemana kita pergi kemarin. Kemudian materi apa yang kamu pelajari, apa yang sedang kamu ajarkan, terus kemudian kemana kamu akan pergi besok. Nah, itu bentuk contoh dari kalimat tanya yang masuk dalam kategori WH questions atau yang biasa disebut dengan open questions. Nah, yes no question kebalikannya. Kalau WH question disebut dengan open question, pertanyaan terbuka yang jawabannya variatif, sedangkan yes or no question karena jawabannya hanya cukup dengan jawaban ya atau tidak, disebut dengan closed questions. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa saja common questions, berikut penjelasannya. Well, common yes or no question dan WH question part 1. Nah, di part 1 ini kita akan membahas pola pertanyaan yang menanyakan hal yang konteksnya saat ini atau sudah lampau, sudah lalu. Nah, kalimat tanya sama seperti karena ini kalimat ya, jadi ada bentuk verbal, ada bentuk nominal. Nah, untuk bentuk nominalnya saya beri tanda warna merah, non-activity. Kalau yang verbal, activity, itu warnanya ungu. Oke. Nah, kalian perhatikan dua poin di sini, auxiliary dan W or H ya. Ini adalah hal penting yang harus kalian ketahui sebelum kalian menyusun sebuah kalimat tanya, baik yang yes or no dan WH question. Nah, untuk yes or no questions, pola yang kalian harus ketahui yaitu auxiliary. Ya, di sini ada dua auxiliary yang present dan past. Yang present itu is, am, are, to be-nya, dan do, does. Do, does ini dipakai auxiliary untuk menanyakan aktivitas, tapi kalau is, am, are ini digunakan atau auxiliary yang digunakan untuk menanyakan selain aktivitas. Contohnya seperti apa nanti kita bahas. Kemudian were dan was sama fungsinya dengan is, am, are karena ini past, bentuknya berubah. Jadi bentuk kedua dari is, am itu was, bentuk kedua dari are itu were. Nah, ini maknanya apakah? Konteksnya di sini lampau ya. Lampau dengan waktu yang spesifik. Misalnya seperti kemarin, kemarin lusa, tadi malam, 2 hari yang lalu, bulan lalu. Nah, itu maksudnya waktu lampau yang spesifik. Kemudian ketika kita ingin menanyakan hal yang kaitannya dengan aktivitas, auxiliary yang digunakan ialah kata did. Did ini merupakan bentuk kedua dari do atau does begitu. Jadi kalau pas itu ingat-ingat kata kerjanya auxiliary-nya berubah. Yang mulanya di present itu menggunakan bentuk pertama, kemudian ketika pas menggunakan bentuk kedua. Is, am, are ini bentuk pertamanya, bentuk keduanya dari is, am ini was, bentuk keduanya dari are ini were, do atau does ini bentuk pertama, bentuk keduanya dari do atau does itu did. Nah, sekarang saya bahas yang WH dulu. Yang kedua, tadi sudah auxiliary, sekarang yang WH. Nah, WH ini adalah kata tanya yang kita gunakan bila mana kita akan membuat pola kalimat WH questions atau open question, pertanyaan terbuka. Ya, jadi kalian perhatikan di sini sudah ada petunjuk pola yes no question itu auxiliary baru setelah itu sisa kalimatnya. Kalau yang WH questions, WH pola WH question ini WH di sini. Jadi kata ini where, when kalian letakkan dulu di mana di awal, kemudian diikuti oleh auxiliary. Auxiliary ini menyesuaikan kepada
bentuk dari kalimat atau tensesnya. Ya, jadi kalau misal karena kita fokus kepada present dan past di sini, ya auxiliary-nya berkaitan dengan di sini nantinya. Yang mengisi di bagian ini tergantung apakah itu nominal atau verbal. Kita menyesuaikan ya. Nah, kita bahas satu persatu terlebih dahulu terkait makna. Nah, makna where ini kita gunakan sebagai kata tanya bila kita menanyakan posisi, lokasi, tempat gitu ya, di mana. Sedangkan kalau kita ingin menanyakan waktu kapan, itu kita menggunakan when ya, waktu. Kemudian ya hari, bulan itu when, tahun itu when. Intinya waktu, kita menanyakan waktu kita menggunakan kata tanya when. Kemudian what ini digunakan untuk menanyakan suatu hal ya. Suatu hal ini ya bisa saja itu menanyakan subjek atau objek dalam sebuah kalimat, tetapi objek atau subjek tersebut bukanlah manusia. Itu kalau kita mau menanyakan what gitu ya. Kalau dalam bentuk kalimat. Kemudian whose, kata tanya whose ini bermakna milik siapa. Jadi kalau kita ingin menanyakan suatu kepemilikan gitu ya. Misal di sini kan ada n di sini maksudnya noun. Jadi n ini stands for noun, meaningnya noun maksudnya. Jadi kalau kita biasanya menggunakan kata tanya whose ini biasanya diikuti oleh kata benda. Contoh misal whose book, jadi bukunya siapa. Whose pen, ballpointnya siapa. Whose car, mobilnya siapa. Whose laptop, laptopnya siapa. Nah seperti itu. What juga sama, jadi bisa kita tambahkan noun setelahnya, misal what book, buku apa, what car, mobil apa. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita menanyakan spesifik karakter ya, karakter seperti misal ballpen itu kan ada yang mahal, ada yang murah, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang warna hitam, ada yang warna merah dan lain sebagainya. Itu karakter dari setiap benda. Nah, ketika kita menanyakan spesifik karakter dari benda tersebut, ciri khas atau kekhasan dari benda tersebut, kita menggunakan kata which. Jadi menanyakan yang mana. Misal, which car, mobil yang mana? Mobil banyak. Ada merek ini, ada yang berwarna ini, ada yang ukurannya mini, atau mungkin yang ukurannya ban besar, dan segala macam. Itu ketika kita menanyakan hal yang lebih spesifik, lebih kepada karakter, kata tanya yang kita gunakan ialah which. Ya. Kemudian who. Nah, di sini saya bahas langsung 2 poin kata tanya who dan whom. Who dan whom ini digunakan untuk menanyakan makna siapa. Nah, hanya bedanya kalau who ini digunakan untuk menanyakan siapa yang posisinya sebagai subjek dalam sebuah kalimat, baik itu bisa manusia, boleh, selain manusia juga boleh sebenarnya. Tapi pada umumnya kalau kita mau lebih formal, lebih sopan, kita kalau menanyakan subjek, ya subjek ataupun objek selain manusia kita pakai what. Tapi kalau informal boleh kita pakai who. Kemudian whom bedanya dengan who, sama-sama menanyakan siapa, tetapi kalau whom ini konteks formal atau lebih sopannya kalau kita menanyakan objek. Jadi siapa yang posisinya sebagai objek dalam kalimat tersebut, kata tanya yang kita gunakan ialah whom. Apakah kita nggak boleh pakai who, sir, ketika kita ingin menanyakan siapa yang mana posisi sebagai objek? Boleh, tapi kalau kita pakai who menanyakan objek, siapa objek, itu konteksnya informal atau tidak sopan begitu ya. Nah, kemudian kalau kita ingin menanyakan alasan, nah kata yang kita gunakan ialah why, mengapa. Jadi, mengapa kamu sedih? Why are you sad? Mengapa kamu belajar bahasa Inggris? Why do you study English? Nah, seperti itu. Kemudian untuk how ini menanyakan kata yang maknanya gimana dan seberapa. Nah, untuk yang seberapa ini nanti biasanya diikuti oleh adjektif sama adverb. Tapi kalau yang gimana, how are you? Gimana kondisi kamu? Ya, how have you been? Gimana kabarmu sejauh ini gitu ya. Tapi kalau kita ingin menanyakan seberapa, misal seberapa cepat, how fast, tambah adjektif atau adverb, boleh. Jadi seberapa bla bla bla, misal seberapa besar, how big, atau seberapa tinggi, how high. Kita bisa menambahkan adjektif atau adverb setelah kata how. Oke, sekarang kita bahas tentang perubahannya, cara penyusunan bentuk kalimat tanyanya dalam sebuah kalimat. Nah, sekarang kita bahas terlebih dahulu bentuk kalimat tanya yang yes or no question. Kita pahami kalau kita menanyakan yes or no questions, ya baik mau menanyakan activity atau non-activity,
auxiliary harus didahulukan. Ya, posisi auxiliary ada di depan kalimat tanyanya. Jadi, misal kita menanyakan, apakah dia ada di nowadays English sekarang? Is she in nowadays English now? Nah, karena konteksnya saat ini present, kita pakai is. Nah, kalau misal subjeknya itu you, kita pakainya are. Apakah kamu ada di nowadays English sekarang? Are you in nowadays English now? Nah, kalau misal subjeknya adalah I, misal saya nggak tahu misal lagi di mana, apa benar saya sudah ada di nowadays English. Boleh bilang, am I in nowadays English now? Misal seperti itu. Nah, itu kalau yang konteks present, menanyakan non-activity, auxiliary-nya pakai is, am, atau are. Tapi kalau konteksnya past, menanyakan non-activity atau nominal, kita menggunakan was atau were, menyesuaikan kepada bentuk dari subjeknya. Contoh misal, kalau kita menanyakan apakah dia ada di nowadays English bulan lalu, apakah dia di nowadays English bulan lalu, last month. Nah, ini karena lampau kita pakainya was atau were. Nah, sebab subjeknya adalah she, menggunakan was. Jadi subjek I, he, she, it itu auxiliary yang digunakan ialah was. Sedangkan untuk subjek you, they, dan we, ataupun kata benda lain yang setara maknanya dengan you, they, we tersebut, kita gunakan were, gitu ya. Kemudian, kalau kita menanyakan pola kalimat tanya yes no question, yang activity atau yang verbal, kalau konteks present kita pakai do. Ya. Do ini digunakan untuk subjek I, you, they, dan we. Tetapi kalau does itu digunakan untuk subjek he, she, atau it. Nah, karena kita pakai subjek you, kita menggunakan do. Contoh, do you study in nowadays English Pare? Apakah kamu belajar? Ya, di sini verbal, jelas verbal kan ada verb study. Do you study in nowadays English Pare? Apakah kamu belajar di nowadays English Pare? Nah, itu kalau yang present. Tapi kalau kamu menanyakan aktivitas, kalau kalian menanyakan aktivitas yang mana itu konteksnya pas, lampau, di sini ada kata last month, spesifik, waktu spesifik menunjukkan makna lampau. Nah, kita rubah bentuk auxiliary-nya yang mulanya do menjadi did. Kalau did ini bisa untuk subjek apapun. I, you, they, we, he, she, it, sama-sama menggunakan did. Ya, tidak ada perbedaan. Did you study in nowadays English last month? Apakah kamu belajar di nowadays English bulan lalu? Nah, seperti itu. Jadi jawabnya harus dijawab dengan yes atau no saja. Apakah harus sir? Ya, nggak masalah sih kalau kita jawab dengan opsi lain. Tapi pada umumnya jawaban dari pola yes no question itu dijawab dengan konfirmasi ya atau tidak, begitu ya. Mengikuti pola pertanyaannya. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh dari pengaplikasian WH questions. Ya, WH question di sini polanya diingat WH, W atau HW ini where, when, what, whose, which, who, whom, why. Kemudian kalau yang H ini how ya. H ini how. Nah, letakkan salah satu kata di sini sesuaikan dengan kebutuhannya, sesuai dengan kata tanya yang kalian butuhkan, yang kalian ingin gunakan. Kemudian diikuti oleh auxiliary. Auxiliary-nya menyesuaikan. Kalau memang itu konteksnya verbal, ya gunakanlah auxiliary yang verbal. Kalau memang konteksnya nominal, ya gunakanlah auxiliary yang nominal, baik yang dalam konteks present maupun yang konteks past. Nah, mari kita lihat contoh berikut. Where do you study? Nah, karena kita ingin menanyakan di mana kamu belajar, jadi where, ini WH-nya, kemudian diikuti oleh auxiliary do. Kenapa kalau kita pakai auxiliary do? Karena ini activity, ada kata study di sini ya. Bukan where are you study, tapi where do you study. Gitu ya, karena ini verbal. Kemudian, what book do you read? Buku apa? Ya, buku apa yang kamu baca? Kenapa pakai do, sir? Kenapa nggak pakai are? Lagi-lagi read ini kan aktivitas, verb. Sudah pasti ini verbal, karenanya auxiliary yang digunakan menggunakan do. Kalau kita pakai did, bisa nggak, sir? Ya bisa, tapi kan kita harus menunjukkan spesifikasi waktu lampau di sini. Misal, what book did you read yesterday? Buku apa yang kamu baca kemarin? Kemudian kalau konteksnya nominal, ya, konteksnya nominal, what book is this? Buku apa ini? Nah, ini yang bentuk contoh pengaplikasian WH question dalam konteks nominal sentence. Jadi buku apa ini? What book is this? Buku apa itu? What book is that? Gitu ya.
Mobil apa ini? What car is this? Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan penggunaan kata who. Nah, di sini ada pengecualian ya, pengecualian. Kenapa di sini tanda bintangnya saya beri 2, kemudian saya beri warna khusus, yaitu warna biru. Nah, maksudnya apa? Ketika kita, di sini ada keterangan, dalam verbal sentence, jadi ketika kalian menanyakan hal, ya dalam konteks verbal sentence atau yang menyatakan aktivitas, bila kalian menanyakan subjek, ingat, bila menanyakan subjeknya, maka tidak perlu ada auxiliary do, does, did. Atau do, does, did ini tidak digunakan ketika kita menanyakan subjek dalam verbal sentence di konteks tenses present ataupun past. Nah, yang lain menggunakan auxiliary setelah kata tanya. Sedangkan kata tanya yang menanyakan subjek di konteks tenses simple present dan simple past, kita tidak perlu menambahkan auxiliary. Langsung saja kepada kata kerjanya. Misal, who takes my book? Siapa yang ngambil buku saya? Misal, who took my book? Ini konteks yang pas ya. Siapa yang mengambil buku saya? Begitu. Berbeda dengan konteks yang nominal. Nominal tetap dipakai auxiliary gitu ya. Karena kita butuh predikat. Nah, predikatnya kalau di nominal kan bentuknya to be. Jadi kita tetap butuh auxiliary di sini karena konteksnya nominal, tetap digunakan auxiliary gitu ya. Meskipun konteksnya itu sebagai subjek begitu. Who are you? Siapa kamu? What was that? Apa itu tadi? Jadi what was that itu, was ini kan konteksnya lampau ya, kita pakai lampau. Kalau what is that, apa itu? Nah, karena kalau misal kita lagi ada di satu tempat, tiba-tiba ada sesuatu yang lewat begitu ya, dan itu nggak jelas gitu. Kita nanya, what was that? Apa itu tadi? Nah, seperti itu. Oke, well, sekian tentang common yes or no question dan WH question yang part pertama, yang menanyakan tentang konteks di tenses present dan juga past. Semoga bermanfaat. See you di part 2 and part 3 dalam common yes or no question dan WH question. Semoga apa yang kita pelajari berguna dan membuat kemampuan bahasa Inggris kita lebih baik dari sebelum-sebelumnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.